Halo teman-teman semua. Eh, Perkenalkan Bambang. Hari ini saya ingin berbagi tentang air, tentunya tentang pematangan air. Saya lihat saat ini sedang viral atau sedang marak teman-teman yang sedang siar air sehat atau siar tentang sehat tanpa obat dengan terapi air. Berbagai alat terapi air sekarang bermunculan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, tetapi yang saya tahu bahwa alat-alat itu ataupun baik dalam bentuk mesin, dalam bentuk botol, mereka membutuhkan sumber air. Nah, inilah yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian tentang sumber air yang mau dipakai untuk terapi atau untuk alat-alat yang teman-teman miliki. Yang pertama, ciri-ciri sumber air yang layak diminum, salah satunya adalah tidak berwarna. Jadi kalau air minum itu sumbernya sudah berwarna, berarti itu ada apa-apanya, ada baik itu mungkin polutan atau zat warna dan sebagainya. Yang kedua, tidak boleh berbau, karena berbau itu bisa juga ada racun dan sebagainya. Nah, dengan berbau itu juga sebagai tanda bahwa air itu tidak layak untuk diminum. Yang ketiga, tidak berasa. Nah, ini juga penting. Nah, dari ketiga ini adalah sebagai sumber air. Kemudian nanti ke depannya setelah sumber airnya baik, mau diproses seperti apa? Nah, ini. Jadi yang penting adalah sekarang saya ingin memberikan pengetahuan sedikit apa yang saya tahu kepada teman-teman tentang proses pematangan air. Nah, selama ini kita tahu proses pematangan ini yang utama dan sering dilakukan oleh di keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga yang tradisional. Nah, dulu. Nah, sekarang beda lagi, sudah banyak alat-alat yang beredar. Salah satunya adalah dididihkan. Tujuan dididihkan adalah untuk mematangkan air. Nah, inti dari mematangkan air ini selama ini definisinya adalah membunuh kuman yang ada di dalam air itu, supaya air itu bisa diminum. Cuma kembali lagi, air yang dididihkan harus kembali lagi tadi yang sebelumnya. Tidak boleh berbau, tidak berwarna, tidak boleh ada rasanya. Baik itu air sumur, air sumber dari yang lain-lainnya. Itu tadi yang tiga tadi, yang pertama yang harus dilihat. Nah, kemudian dididihkan. Dididihkan itu kembali lagi hanya untuk mematikan bakteri atau kuman-kuman sumber penyakit. Biasanya yang lebih sangat ditakuti dari air itu adalah bakteri E. coli yang bisa menyebabkan sakit perut, diare, dan sebagainya. Nah, dengan dididihkan memang bakterinya mati, tapi ada hal lain di sini adalah mineral. Mineral yang terdapat dalam air yang dididihkan itu biasanya menjadi jadi semacam telur matang atau misalkannya terbakar. Jadi mineral-mineral itu menjadi tidak berguna, sehingga kalau untuk bikin teh, bikin kopi ya nggak masalah. Yang penting air sebagai untuk menyeduhnya saja ya, untuk melarutkannya. Kemudian proses yang lain adalah proses ozonisasi. Ada lagi proses lainnya, proses sinar ultraviolet. Ada lagi proses yang namanya filter reverse osmosis atau RO ya, banyak orang taunya RO. Dan juga proses destilasi atau penyulingan. Oke, tadi yang pertama dididihkan sudah saya bahas sedikit, tapi itu sudah cukup. Yang penting bahwa dengan dididihkan itu adalah untuk salah satu cara untuk mematangkan air. Yang kedua, cara pematangan air dengan sistem ozonisasi. Dengan ozonisasi itu ya katakanlah ini adalah sebuah proses yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan, juga air minum isi ulang. Nah, ozonisasi itu adalah sebuah proses akhir dalam pematangan air. Tentunya sebelum proses keozonisasi itu butuh filter dulu, karena air itu ya jangan sampai ada baunya, ada rasanya, juga termasuk jangan terlalu tinggi mineralnya ya, karena mineralnya terlalu tinggi juga tidak bagus. Ada WHO malah sudah membuat sebuah standar tentang kelarutan padat atau sebutnya TDS biasanya, itu ada standarnya. Nah,
Jadi sebelum diproses ozonisasi itu untuk mematikan bakteri sebetulnya sama aja dengan tadi dididihkan. Nah, cuma tadi di sini ozonisasi tidak sampai merusak mineralnya. Ya, tapi ada proses-proses lainnya di mana harus melalui filter-filter supaya mineral-mineral atau polutan-polutan yang besar ya tidak juga masuk ke dalam ozonisasi, tidak terminum. Jadi ada standar juga di air minum mineral baik isi ulang maupun yang kemasan. Jadi ada proses yang untuk mendapatkan standar kelarutan atau mineral yang dibutuhkan. Akhirnya barulah masuk ke ozonisasi sebagai proses akhir pematangan. Jadi ozon itu adalah bentuknya gas. Kalau oksigen namanya O2, kalau ozon itu O3. Nah itu tinggal disemburkan, itu bisa menghasilkan jadi pembunuh kuman sebenarnya. Kemudian proses lain adalah proses ultraviolet, ya. Dengan ultraviolet juga sama, proses sebagai proses akhir seperti ozonisasi, tapi dengan sinar ultraviolet. Jadi ada panjang gelombang tertentu yang kalau tidak salah 200 sampai 300 nanometer itu gelombang sinar ultraviolet. Jadi tidak semua ultraviolet bisa ya, karena ada bermacam-macam kelompok gelombangnya. Itu kita di set 200 sampai 300, tepatnya sekitar 235 lah. Nah, gelombang ultraviolet itu jadi air dilewatkan ke gelombang itu, sehingga kuman-kumannya mati. Jadi tujuannya adalah kembali lagi untuk mematikan kuman-kuman di air. Tapi dengan ultraviolet juga sama, tetap harus melalui filter-filter, sehingga sebelum masuk ke ultraviolet, air itu kandungan mineralnya sudah tidak berlebih, tidak kurang, tapi mencukupi sesuai standar yang diharuskan sebagai standar air minum, ya. Jadi itu ada memang standar minum yang ditentukan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sistem reverse osmosis RO. Ini beberapa tahun yang lalu sampai hari ini masih ramai ya orang-orang membicarakan air RO, bahkan berbagai alat untuk menghasilkan air RO juga banyak dari yang cuma ya kalau RO rata-rata tidak ada yang bisa dibawa-bawa. Mesin terkecil saja ya harus disimpan di tempat, apalagi kalau untuk industri yang lebih besar ya mesinnya lumayan besar sehingga harganya juga lumayan. Tujuan reverse osmosis adalah sama untuk pematangan. Reverse osmosis ini adalah bentuknya sebuah filter yang punya membran yang sangat kecil, sehingga ketika air lewat ke filter itu bakteri pun tidak bisa masuk. Artinya sama, mineral-mineral juga yang bisa masuk ya harus mineral yang sangat kecil, yang ukurannya ya di bawah ukuran bakteri. Sehingga dengan cara ini, dengan reverse osmosis ini cenderung bisa dipastikan bahwa air ini minim akan mineral, ya. Sehat ya secara kuman ya, karena kuman tidak bisa lewat. Tetapi mineral yang ada atau yang bisa dimasuk ke dalam filter itu, yang lepas dari nanti filter RO itu reverse osmosis, adalah mineralnya sudah sangat sedikit dan kecil-kecil. Nah, tergantung nanti banyak ini sedikit masih ada kontradiksi. Ada orang yang menyebutkan terus mempromosikan air RO, ya tidak apa-apa. Intinya dengan RO itu ya mungkin tujuannya untuk orang-orang bermasalah dengan ginjal, ya, karena mineralnya kecil, dikhawatirkan ginjalnya tidak mampu menyerap mineral-mineral. Tapi bagaimanapun juga secara dari sisi WHO, kemudian banyak standar bahwa ya bagaimanapun juga air yang kita minum harus mengandung mineral. Selanjutnya, teman-teman sekalian, yang terakhir saya akan yang jarang sekali sebetulnya, ini adalah air proses distilasi. Bisa ada yang bilang destilasi, distilasi. Dulunya air ini adalah ditujukan untuk kebutuhan-kebutuhan medis, ya, misalkan untuk pencampur obat dan sebagainya. Bahkan untuk obat-obat tertentu ada yang sampai 2 kali sudah destilasi, didestilasi lagi. Nah sementara untuk tidak banyak di pasaran air minum yang menggunakan proses ini. Hanya ada satu lah yang saya selama ini saya tahu, ya sudah jelas ada disnya gitu kan, karena untuk menunjukkan bahwa itu didestilasi. Artinya dengan destilasi itu disuling.
air diuapkan, kemudian nanti uapnya itu diturun menjadi cairan. Nah, cairan itulah yang nanti diminum. Jadi jelas kalau air distilasi ini air yang jelas bukan lagi kurang, tapi sudah tidak ada mineralnya. Sehingga tujuannya untuk apa? Itulah kira-kira teman-teman sekalian, sehingga ketika teman-teman punya alat yang bisa dipakai untuk terapi air, kebutuhan airnya seperti apa. Jadi apakah butuh mineral atau yang butuhnya tanpa mineral atau mineral kecil. Insya Allah masing-masing ada manfaat dan tujuannya. Semoga apa yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk terus siar sehat, siar dengan air, siar sehat tanpa obat. Terima kasih, sampai jumpa.